Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Marshallopuh A sebagai salah satu staf protokol Kemendagri, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang salah satu topik latsar yang sangat penting, yaitu tujuan dari topik tersebut yaitu untuk membekali peserta latsar dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS, profesional pelayan masyarakat. Adapun yang diharapkan setelah selesai melakukan pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Adapun secara garis besar kepentingan wawasan kebangsaan terbagi tiga, yaitu yang pertama memantapkan wawasan kebangsaan, yang kedua menumbuhkan kesadaran bela negara, dan yang terakhir mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh wawasan kebangsaan yang telah terjadi dalam lingkup calon pegawai negeri sipil, khususnya di protokol Kemendagri, yaitu pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sehingga dalam sebuah pelaksanaan acara atau mungkin upacara dapat menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya yang kedua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
Aktualisasi bela negara dapat diwujudkan dalam mengimplementasi nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkungan kerja sebagai ASN. Dari fungsi-fungsi ASN dan juga nilai-nilai bela negara, seorang protokoler atau petugas protokol dapat memperkuat rasa nasionalisme melalui pelaksanaan upacara atau acara di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Contohnya seperti pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus ataupun Hari Pahlawan pada 10 November. Dan tentu saja hari-hari penting lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem administrasi NKRI. Dalam hal ini, Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan keempat, yang mana terakhir pada tahun 2002 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah kebijakan penyelenggara negara yang didasarkan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun salah satu contoh kegiatan Sankri atau sistem administrasi NKRI yaitu berpartisipasi dalam peningkatan kualitas aparatur negara, yang mana memfasilitasi acara internalisasi core yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan bekerjasama dengan Biro Administrasi Pimpinan. Dan fixed mindset, ini dia. Ya, fixed mindset jikalau ada tantangan atau rintangan dia menghindari. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Merasa bahwa setelah menghindari, wah itu udah selesai. Padahal itu asupan bagi Anda, pikiran fix Anda. Kecenderungan Anda akan selalu menghindar dari masalah apapun. Awalnya mungkin masalah kecil. Sampai besar. Setelah udah besar, ya kan? Masalah kecil pun Anda akan selalu menghindar. Kalau apa? Kalau ke fixed mindset kita selalu berikan. Growth mindset dia melihat sebagai sebuah tantangan atau peluang. Tantangan itu sebagai peluang untuk bisa berkembang. Intinya gini Pak, ketika kita melihat segala sesuatu itu dengan growth mindset, ya kan dia sel-sel neuron ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om, Santi, Om, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu staf di protokol Kementerian Dalam Negeri, salah satu staf protokol Kemendagri. Tujuan daripada topik tersebut, Tujuan daripada topik tersebut, ayo kita bahas satu-satu. Oke. Sehingga dalam pelaksanaannya, petugas protokol mematuhi ataupun upacara dengan standar yang telah ditentukan. Memfasilitasi acara
internalisasi core, dan juga sistem apa? Apa ini berbayar semua